kasih. Tetapi dalam kehidupannya, walaupun dia sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara terkasih, dia tetap mengalami kesusahan, dia tetap mengalami permasalahan dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara terkasih. Ayub ini bukan orang miskin. Ayub ini bukannya orang yang tidak mengikuti Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi Tuhan mengizinkan dia mengalami pencobaan itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena kenapa? Tuhan ingin melihat apakah Ayub ini sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan atau tidak. Maka Ayub berkata kepada Tuhan, izinkanlah aku untuk mencobai dia. Dia pasti akan mengutukimu. Maka Ayub berkata kepada Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan itu saudara yang terkasih. Tapi ada satu syarat, yaitu jangan sampai nyawanya hilang. Tuhan mengizinkan hartanya hilang, anak-anaknya meninggal, istrinya pergi meninggalkan dia, teman-temannya menjauhi dia. Tuhan mengizinkan itu terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi perjanjian iblis dengan Tuhannya itu, jangan sampai engkau mengambil nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini kita banyak belajar Bapak Ibu. Karena kenapa? Ayub ini memiliki iman kepada Tuhan, walaupun istrinya berkata, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Yang seharusnya istrinya ini sebagai pendukung di sampingnya pada saat dia mengalami pencobaan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malah dia yang malah menjatuhkan mental ataupun malah memperburuk keadaan si Ayub pada saat itu. Dia berkata, masihkah engkau bertekun kepada Tuhanmu? Kutukilah dia. Istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu itu. Dia tidak bisa menyembuhkan engkau, dia tidak bisa mengembalikan harta milikmu, dia tidak bisa mengembalikan anak-anakmu. Tapi apa jawab Ayub kepada istrinya saudara yang terkasih? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudara yang terkasih, Ayub menjawab tegas kepada istrinya pada saat itu. Apa yang Ayub sadar, apa yang dia miliki pada saat itu adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan yang memberikan dan Tuhan akan bisa mengambilnya kapan saja saudara yang terkasih. Makanya yang berkata, apakah kamu ingin menerima baiknya saja, tapi kamu tidak menerima buruknya? Saudara yang terkasih, begitulah orang ketika seseorang memiliki iman kepada Tuhan, dia akan berpikir bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu pasti ada rencana Tuhan dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Begitu juga dengan kehidupan kita pada masa sekarang ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Mungkin kita banyak sekali pergumulan, banyak sekali masalah mungkin yang tidak bisa kita lewati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi dari Ayub ini kita belajar saudara yang terkasih, di mana iman yang kuat akan menumbuhkan kesetiaan kepada Tuhan, akan memberikan jalan keluar saudara yang terkasih. Memang tidak mudah, memang tidak langsung ketika Ayub sakit langsung dipulihkan Tuhan, tidak saudara yang terkasih. Pasti akan ada pencobaan yang akan dialami Ayub. Belum anaknya meninggal, hartanya habis semua, istrinya pergi meninggalkan dia, bahkan teman-temannya saudara yang terkasih, sahabat-sahabatnya mengejeki dia, mengolok-oloki dia, berkata, kamu pantas mendapatkan itu, kamu terlalu percaya kepada Tuhanmu, kamu tinggalkan saja Tuhanmu itu saudara. Tapi apa respon Ayub kepada teman-teman saudara yang terkasih? Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, walaupun ada rasa penyesalan mungkin banyak, kenapa aku harus mengalami semua ini saudara yang terkasih. Tetapi di tengah-tengah pemikirannya seperti itu, Tuhan imannya di situ, imannya akan dicoba Tuhan saudara yang terkasih. Imannya akan dicobai Tuhan pada saat itu. Apakah memang Ayub ini sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan? Apakah hanya karena dia kaya saja dia mau mengikuti Tuhan, menyembah Tuhan? Apakah ketika dia mengalami kesusahan, apakah dia meninggalkan Tuhan? Terbukti saudara yang terkasih, semua apapun yang hilang daripada Ayub pada saat itu, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan setelah Tuhan memulihkan kehidupannya, hidupnya jauh lebih baik daripada kehidupannya yang dulu saudara yang terkasih. Semua apa yang hilang daripadanya digantikan 2 kali lipat, hartanya digantikan 2 kali lipat saudara yang terkasih. Begitu kehidupan kita pada saat ini, ketika memang kita bersungguh-sungguh memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan saudara yang terkasih, tidak bersungguh-sungguh dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan akan jauh lebih baik memberikan di luar apa yang kita pikirkan saudara yang terkasih. Mungkin kita memikirkan, pokoknya kalau aku seperti ini aku akan mendapatkan ini. Tuhan sudah jauh lebih dulu tahu saudara yang terkasih apa yang kita butuhkan. Makanya jangan kita terlalu jauh memikirkan Bapak Ibu saudara yang terkasih, tetapi biarlah kita selalu memiliki iman dan selalu
kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, tanda kedewasaan iman kita. Bagaimana kita dikatakan seorang orang Kristen pengikut Tuhan ketika kita tidak memiliki iman yang dewasa? Iman yang dewasa ini seperti ayat tadi, ketika dia dicobai, dia tidak berpaling kepada siapapun, saudara dikasih. Dia tetap berfokus kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya, walaupun di saat titik terendahnya, saudara terkasih, di saat orang-orang tidak ada satupun yang mendukung dia, saudara terkasih, tapi ayat tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya. Begitulah kita sebagai orang-orang Kristen pada saat ini, ketika kita memang benar-benar pengikut Tuhan, ketika kita selalu bersyukur kepada Tuhan, itu adalah satu tanda iman kedewasaan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan kita mengatakan kita beriman tapi tidak dewasa, kita tidak bisa tetap bertahan di setiap percobaan kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur dan memiliki iman, saudara terkasih? Karena itu suatu wujud atau bentuk kerendahan hati kita kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Tapi ketika kita berkata, aku malas mengikut Tuhan, aku tetap seperti ini saja, itu tidak ada kerendahan hati, saudara terkasih. Tetapi ketika kita memiliki kerendahan hati kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itulah sebabnya kita harus mengucap syukur dan memiliki iman kepada Tuhan. Yang terakhir itu mengapa umat Kristen harus memiliki iman dan mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu itu sebagai membentuk karakter kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Membentuk karakter kita. Semua karakter-karakter buruk, ketika kita belajar beriman dan mengucap syukur, maka karakter-karakter buruk itu secara tidak langsung akan dikikis Tuhan, saudara terkasih. Rasa bersungut-sungut, rasa kekecewaan, rasa kesal, rasa marah, saudara terkasih, akan dikikis Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika kita belajar bersyukur dalam setiap kehidupan kita, maupun apa yang kita alami, maupun baik ataupun susah yang kita alami, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita belajar bersyukur, maka tidak ada rasa bersungut-sungut kepada Tuhan, tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa emosi, marah kepada Tuhan. Tapi yang ada dalam hati kita adalah rasa kerendahan hati, rasa berpengharapan kepada Tuhan, menaruh kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itulah sebabnya kita sebagai umat Kristen pada saat ini pentingnya untuk memiliki iman dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin kita gampang untuk mengatakan berterima kasih, mengucap syukur. Mengucap syukur ini bukan hanya sekedar mengucapkan, Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi harus dibarengi dengan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita berkata, karena aku berdoa,